Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Materi Al-Quran Hadis ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca Ummul Quran ala haddi niyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengkaji surah Al-Lahab dan An-Nasr ya, terkait dengan problematika dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, isi materi pada bab ini yaitu yang pertama pendahuluan, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, uraian materi, lembar kerja, lembar jawaban ya, dan kesimpulan. Oke. Pendahuluan, dakwah merupakan hal yang mulia dalam agama Islam karena dari dakwah terciptalah kelestarian agama Islam. Tentunya sangat berat menjalani proses dakwah oleh sebab problematika atau ajakan dakwah bukan hanya eksternal saja yang menjadi hambatan dalam berdakwah, namun banyak juga adalah internal yang harus dilalui oleh seorang pendakwah atau seorang dai. Standar kompetensinya ya, menerapkan Al-Quran surah Al-Lahab dan An-Nasr ya, dalam kehidupan sehari-hari tentang problematika dakwah. Kompetensi dasar, memahami isi kandungan Quran surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Kemudian menerapkan kandungan Quran surah Al-Lahab dan An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Indikator, peserta didik diharapkan dapat pertama membaca surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Yang kedua, menyalin surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Menerjemahkan surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Menguraikan pokok-pokok kandungan surah Al-Lahab. Menguraikan sebab-sebab turunnya surah Al-Lahab. Menguraikan pokok-pokok kandungan surah An-Nasr. Menguraikan sebab-sebab turunnya surah An-Nasr. Menerapkan perilaku yang tercermin isi kandungan surah Al-Lahab dan An-Nasr. Uraian materi surah Al-Lahab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Pokok-pokok isinya. Pertama, cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya akan celaka dan masuk ke dalam neraka. Harta Abu Lahab tak berguna untuk keselamatannya. Demikian pula segala usaha-usahanya akan gagal. Pelajaran dari surah Al-Lahab adalah surah Al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat diperintahkan
dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Jadi kemusyrikan itu pasti akan hancur. Kemudian kesimpulan dari surah Al-Lahab menjelaskan kegagalan lawan-lawan Nabi Muhammad SAW. Ya. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Pokok-pokok isinya, pertama, janji bahwa Allah Subhanahu wa taala, janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan. Kemudian perintah dari Tuhan agar bertasbih dan memujinya. Kemudian dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Pelajaran dari surah An-Nasr adalah surah An-Nasr menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Kesimpulannya, surah ini mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul telah mendekati akhirnya. Keterkaitan antara surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Hubungan antara surah An-Nasr dan Al-Lahab adalah bahwa kedua surah tersebut masih membahas tentang permasalahan dakwah. Dalam surah An-Nasr pada intinya menyebutkan bahwa Allah akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan pada orang yang mau mengajak atau berdakwah pada suatu nanti. Sedangkan disebut surah Al-Lahab yang menyebutkan ancaman bagi orang yang mengingkari dan tidak mengiyakan ajakan pendakwah. Jadi hubungan dari kedua surat dalam ranah ajakan mengajak dakwah dan ancaman bagi orang yang mengingkari ajakan orang yang mengajak kepada kebenaran atau pendakwah. Oke, kesimpulannya, surat An-Nasr dan surat Al-Lahab mempunyai hubungan yang dekat karena dalam surah An-Nasr disebutkan tentang dakwah, kemudian disusul dengan surat Al-Lahab yang membahas balasan bagi orang yang mengingkari orang yang membawa kebenaran, dan menggambarkan paman Nabi Muhammad SAW yang selalu mengingkari dakwah Nabi dan berupaya mencegah dakwah Nabi dari berbagai arah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi insan yang mampu berdakwah. Ya, apabila belum mampu, setidaknya tidak menghalangi orang-orang yang mendakwahkan Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.